Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita memasuki bab hukum mengiramakan Al-Qur'an, ya. Hukum mengiramakan atau membaguskan bacaan Al-Qur'an, membaguskan ketika membaca Al-Qur'an, ya. Bab ini adalah istihbabu tahsinis shaut bil Qur'an, yaitu bab disunnahkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Dasarnya adalah tentang sunnahnya membaguskan bacaan Al-Qur'an atau dengan kata lain membaca Al-Qur'an dengan irama yang baik. Yaitu hadis dalilnya adalah hadis yang keempat, ya. Wa an Abi Lubabata Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir, ada seorang sahabat yang namanya Bashir bin Abdul Munzir, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lam yataghanna bil Qur'an, barang siapa tidak membaguskan alunan bacaan Al-Qur'an, lantunan bacaan Al-Qur'an, siapa yang tidak mengindahkan, memperindah lantunan bacaan Al-Qur'an, falaisa minna, maka dia tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk bagian dari kami. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Maka dipahami bahwasanya, ya, membaca Al-Qur'an dengan melantunkannya dengan baik, dengan suara yang baik, dengan membaca dengan irama yang baik adalah termasuk diperintahkan, disunahkan. Bahkan Nabi sampai mengatakan, barang siapa tidak membaca Al-Qur'an dengan lantunan yang baik, maka dia tidak dari golongan kami. Yataghanna, Imam Nawawi mengatakan memaknai yataghanna artinya adalah yuhsinu sautahu bil Qur'an. Yuhsinu membaguskan sautahu, suaranya, bil Qur'an ketika membaca Al-Qur'an, ya, baguskan. Yataghanna itu berasal dari kata ghina. Ghina itu nyanyian atau irama. Yataghanna mengiramakan, ya, maka mengiramakan Al-Qur'an. Maka berarti Nabi itu membacanya dengan irama yang baik. Begitu juga para sahabat dengan irama yang baik. Itulah yang membaca dengan sempurna, dengan baik. Walaupun misalkan kita tidak bisa mengiramakan dengan baik, karena memang kita nggak bisa, ya, bukan karena nggak mau. Memang nggak bisa, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya gitu. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Nah, kalau kita bisa membaca dengan tajwid yang benar, kemudian irama yang baik, maka itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Itulah bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul, para sahabatnya membaca dengan baik. Nah, irama-irama itu yang digunakan oleh para sahabat dan juga Nabi dan para sahabat akhirnya ditiru oleh generasi seterusnya. Generasi seterusnya dengan tanpa nama. Nama ini iramanya apa, nggak ada namanya. Kemudian diteruskan, disadur lagi generasi berikutnya terus suatu sampai akhirnya supaya bisa dipelajari dengan mudah, akhirnya ada beberapa ulama yang akhirnya memberikan nama.
Kalau begini namanya ini, kalau begini namanya ini, kalau begini namanya ini. Nah, seperti saya, misalkan saya mendengarkan guru-guru saya membaca dengan baik. Begitu juga ketika kita menjadi makmum di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lainnya atau masjid di Indonesia ini dengan imam-imam yang baik, kita bisa akhirnya kayak gitulah kira-kira. Nah, ketika ingin meniru dan tidak ada namanya, maka dia di situ akan menjadi agak kesulitan. Maka akhirnya dimudahkan dengan cara pemberian nama. Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oleh beberapa ulama Al-Quran menyebut ini adalah nada atau irama shika. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya nahawan. Kemudian kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sering saya baca ya, dibaca. Saya paling membaca itu. Itu termasuk dalam kategori bayati ya, dalam kategori bayati. Kalau yang langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kayak gitu itu namanya ros, kayak gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya jiharkah, kayak gitulah. Sebelum saya katakan nama-nama tersebut, antum mungkin kayaknya sama ya, podo. Ya kalau orang nggak ngerti seperti itu seperti sama, padahal itu nggak sama. Orang yang paham dia akan sangat tahu sekali, alurnya itu sangat ini tahu gitu. Tapi kalau nggak paham ya podo, pokoknya ngunikulah podo. Nah, supaya akhirnya mudah dipelajari ya dikasih nama. Sama seperti tajwid. Tajwid dulu nggak ada namanya. Pokoknya sebenarnya dibaca panjang gitu. Ini kalau seperti ini baca panjang, sini pendek, ini. Nah, ini panjangnya agak panjang sekali. Kalau ini aja panjang sedengan, ini panjang sedikit. Kalau ini pendek. Kalau ini ada dengungnya gitu. Dulu pada zaman Nabi nggak ada istilahnya. Kemudian supaya mudah dipelajari, akhirnya muncul mustalahat dalam ilmu tajwid. Ini namanya mad muttasil, mad wajib muttasil. Ini yang ngasih nama bukan Nabi, sudah jarak lama. Jadi istilah-istilah itu muncul setelah zaman tabi'in. Jadi udah lama dari generasi zaman Nabi. Begitu juga istilah hadis. Kalau hadis ini hadis sahih mutawatir. Kalau yang ini hadisnya adalah hasan, ini masyhur. Ini hadis ini namanya hadis musalsal. Itu zaman Nabi nggak ada, istilah-istilah itu tidak ada. Tapi supaya orang belajar hadis itu mudah, bisa mengelompokkan itu mudah, nanti dikasih nama. Begitu juga dengan ilmu suara. Ilmu suara itu supaya bisa dimudahkan dalam mempelajari, akhirnya dikasih nama ya, kasih nama begitu. Jadi setiap syekh yang membaca pasti mengikuti salah satu nama di antara itu. Saya belum pernah mendengar sejak saya ada di Madinah ya, atau bahkan di Indonesia ya, Indonesia kecuali ada beberapa yang
menggunakan irama-irama Jawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kayaknya itu nggak enak gitu loh. Saya tuh merasa nggak enak. Itu nggak pas. Tapi kalau dari guru-guru yang sudah memang mereka mengajarkan Al-Quran dengan baik, nggak ada yang pakai gitu. Satu pun nggak ada. Ya ada yang kita ambil sanatnya, atau kita guru-guru yang mengajarkan dengan betul-betul dia punya ilmu Al-Quran yang bagus, nggak ada yang kayak gitu. Ya, nggak ada yang pakai langgam-langgam seperti itu. Ya. Tapi pada dasarnya Al-Quran itu yang penting indah dibaca, dan dibaca dalam keadaan tawadhu, takhasyuk, dengan khusyuk. Intinya seperti itu. Kalau ternyata itu menyerupai, nah karena seperti ini kan masalahnya kan sebenarnya tidak ada masalah, tapi ada masalahnya itu ketika akhirnya kita jadi ingatnya seperti nanggap wayang. Nah, itu yang jadinya jadi masalah. Padahal para ulama mengatakan janganlah Al-Quran itu dibaca dengan bacaan orang-orang yang fasik, ya, orang yang melanggar agama. Ya, saya nggak mengatakan bahwasanya di dalam wayang pelanggaran agama, tapi ada beberapa pelanggaran. Contoh sindennya pakainya nggak, rata-rata pakaian nggak pakai jilbab kan gitu, kan? Tapi dirasakan sendiri kayaknya kok kurang pas itu. Misalnya kok Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu jadi kan nggak pas. Irama-irama seperti itu nggak pas. Makanya ada riwayat hadis, ya, walaupun statusnya kayak apa, tapi riwayat hadis, iqra'u Al-Quran biluhunil Arabi, bacalah Al-Quran itu dengan luhunul Arab. Nah, dengan langgam-langgamnya orang Arab. Pada dasarnya Al-Quran itu dipelajari dari guru kita, dari guru kita, dari guru kita, dari guru seterusnya, dan itu sebenarnya udah mengerucut sebenarnya. Irama-iramanya udah mengerucut. Nah, yang kita sebutkan tadi itu adalah irama yang mengerucut ke situ. Ada apa tadi? Ada soba, ada nahawan, ada ros, ada tujuh irama. 7 irama. Bayati, dari soba, hijaz. Tadi hijaz belum tak contohkan. Soba saya belum contohkan. Kemudian ros, ada jiharkah, ada nahawan. Ya. Kalau Hijaz itu Syekh Muhammad Ayub sering, atau Syekh Hani Arifai itu pakai Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya Hijaz. Nah, namanya Hijaz. Kalau yang agak susah itu soba. Nah, soba itu jarang orang itu memakai. Kalau di Masjid Nabawi yang pakai soba itu Syekh Husain Al-Syekh. Ya. Itu yang pakai soba. Itu seringnya itu, jarang yang lain. Beliau pakai irama soba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
masoba. Ya tentu saya nggak persis kayak Syekh Husain al-Syekh, tapi ibaratnya itu ngarah ke situ. Gitu. Kalau orang ngomong, ini arah pembicaraan ke sana, gitu kayak gitu ya. Misalkan kalau suara ini arahnya lagunya kayak gini nih, nah gitu. Tuh, seperti itu. Jadi kalau persisnya setiap orang nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih kekhasan tersendiri, ya khas tersendiri. Kalau pada dasarnya globalnya sama, tapi detailnya mempunyai khas sendiri-sendiri. Globalnya itu sama, arahnya ke sana. Arahnya misalkan soba tuh ke sana gitu kan, begini gitu. Kalau arahnya Hijaz tuh kayak gini. Tapi setiap manusia dia mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Sehingga nahawan yang dilantunkan oleh Syekh Misyari dengan lahawan yang dilantunkan oleh Syekh siapa misalkan An-Nufais misalkan, itu akan terjadi perbedaan karakteristik tapi mempunyai arah secara global sama. Nah itu. Ini mempelajari ilmu suara ini agak susah karena suara itu nggak ada gambarnya, dipegang nggak bisa, abstrak. Jadi kalau nggak paham ya akhirnya ya harus Allah podos, kayak gitu aja. Tapi kalau sudah menekuni di situ dia tahu dia. Tapi kalau nggak menekuni nggak ngerti, ya nggak ngerti. Itu aliran listrik itu sebenarnya ada positif dan negatif. Tapi kalau nggak ngerti ya podo lah paling ya sunai kuno kabel itu. Saya dirasa. Sebenarnya ada perbedaan. Jadi memang sesuatu yang abstrak, yang nggak kelihatan itu memang ya agak susah mempelajarinya. Ada zauk, ada menggunakan zauk juga perasaan, baru dia paham. Ini kalau hanya sekilas itu nggak paham. Tapi ala kulli hal yang penting dibacalah dengan irama yang baik, dengan nada yang indah, supaya Al-Quran semakin tambah indah, semakin bagus, isinya bagus, penuh dengan keagungan, dibaca dengan keagungan, ya gitu. Jadi diindahkan dan juga membacanya dalam keadaan khusyuk dan merenungi tadabbur. Nah itu nanti akan menimbulkan kemukjizatan bacaan Al-Quran, kemukjizatan bacaan Al-Quran. Ya, seperti Nabi Dawud yang suaranya bagus. Lihat itu Syekh Sudes, suaranya masya Allah mantap, melengking, suaranya bagus, iramanya indah, dia ngerti artinya, akan menghasilkan getaran yang luar biasa. Kadang-kadang kita itu berangkat dari hotel, kemudian kita menuju ke masjid. Waktu itu mungkin kita masbuk ya, Syekh sudah jadi imam, kita sambil berangkat itu kita bisa merasakan dahsyatnya itu. Kadang-kadang sampai merinding kan, sampai betul-betul bergetar badan kita mendengarkan bacaan Syekh Sudes itu. Begitu kuatnya, karena unsur-unsur yang menjadi keindahan Al-Quran ditunaikan semua. Dari cara baca yang baik, dengan kekhusyuan yang baik, tahu artinya, dengan hati yang menuju ingin dapatkan ridho Allah, ya udah, akhirnya terkumpullah menjadi suara yang bagus. Nah, menghasilkan yang bagus. Saya kira itu makna dari hadis malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa tidak membaca Al-Quran dengan nada yang baik, membaguskan bacaannya, maka tidak bagian yang sempurna dari kami, ya gitu. Saya kira itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.